Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di video sebelumnya, Jarod Karsa menemui ajalnya saat terkena pukulan kelabang hijau milik Mahesa Birawa. Rana Weleng dibuat naik pitam melihatnya dan menantang duel Mahesa Birawa. Apakah Rana Weleng bisa mengalahkan Mahesa Birawa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus, Rana Weleng, katanya mengejek. Hati Rana Weleng tergetar hebat, keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarod Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa kesatria, tidak ada dalam kamus hidup Rana Weleng. Lebih baik berkalang tanah, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu, Rana Weleng ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Rana Weleng menerjang ke muka, namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit. "Kakang Rana!" Tubuh Rana Weleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya bahkan sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi, lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejapan racun yang menyerap di tubuh Rana Weleng akan mengalir ke tubuh Suci dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku manusia jahat, biadab, pekik Suci. Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan, Suci. Aku tidak takut. Aku juga ingin mati. Kau masih terlalu muda untuk mati. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci, sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya, "Bakar rumah itu." Kalingundil dan Krocoweti serta Majineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejapan mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah, dimakan api, maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu! Teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. "Oroknya, Raden Rana. Aduh, kasihan. Kalau tidak lekas ditolong, pasti bisa mati." Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak.
mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tidak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu orok, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman, lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak, sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut, ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit.